Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan hidup kami. Kami percaya, bahkan pada saat kami terkapar, jatuh tergeletak, Engkau menopang kami. Kami percaya perlindungan-Mu sungguh sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu terlalu sempurna buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Yesus sertaku selalu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah perlindungan kami, Engkau Allah penolong kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Raise Up hari ini. Dan saya percaya setiap kali kita menikmati pujian, penyembahan, renungan, itu akan menguatkan, memulihkan setiap kita. Dan hari ini kita belajar Keluaran pasal yang ke-32. Dan saya ingin bacakan 2 ayat buat saudara semuanya. Ayat ke-11, lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Terus Anda bisa baca selanjutnya, dan kemudian saya menutup dengan ayat ke-14, sesuatu yang dahsyat. Dan menyesal Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Wow. Hari itu Tuhan sedang marah karena Israel bertindak hal yang buruk, saudara ya. Yaitu mulai mengambil penyembahan kepada anak lembu emas. Karena kok Tuhannya nggak kelihatan, kok Tuhannya beda sama Tuhan yang lain. Akhirnya mereka menjadikan binatang sebagai simbol. Dan menggunakan emas sebagai benda yang murni, benda yang dihargai. Dan Tuhan marah, saudara ya. Dan Tuhan, sekali lagi, Tuhan belum melakukan apa-apa, baru merancangkan dan ngomong sama hambanya. Dan Anda lihat, ini pelajaran menarik tentang sikap, saudara ya. Tuhan menjanjikan Musa, dari keturunanmu aku akan buat yang baru. Buat Tuhan gampang, saudara ya, melakukan itu. Tapi lihat respon atau sikap dari Musa, saudara ya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, kita mesti belajar punya sikap yang baik, yaitu kerendahan hati. Musa harusnya bangga, saudara ya, karena ditinggikan oleh Tuhan, dari keturunanmu aku akan buat yang baru, yang rusak, yang bobrok, yang gak menyembah aku, tapi keturunanmu. Tapi Musa punya kerendahan hati. Waktu diangkat Tuhan dengan percakapan itu, Tuhan, ingatlah jangan sampai malu. Karena kenapa? Engkau sudah bawa dengan kekuatan tangan luar biasa dari Mesir. Masa bangsa yang akan mentertawakan itu, katanya Tuhan yang hebat, luar biasa, tapi binasa juga umatnya. Wow. Dan Tuhan menyesal atas rancangannya, belum dilakukan, atas rancangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar punya sikap yang baik. Karena ada sebuah kalimat mengatakan attitude is everything. Sikap itu segalanya. Anda punya uang banyak, sikapmu sombong, Anda berbahaya. Anda nggak punya duit, sombong, itu kebanggaan saudara ya. Tapi saya mengajak setiap saudara, mari punya sikap yang baik dengan kehidupan ini. Dan Musa menunjukkan bagaimana dia menghormati keputusan Tuhan, dia menghargai apa yang Tuhan lakukan, dia mengasihi Tuhan, dan sikapnya sebagai seorang hamba tetap rendah hati. Hari ini saya berdoa bagi setiap saudara supaya apapun kau alami, kau punya sikap yang benar, merespon dengan baik. Ketika rasanya ditinggikan, dipromosikan, tetap rendah hati. Ketika direndahkan, diintimidasi, ditindas oleh orang, tapi punya sikap, tetap percaya kepada Tuhan. Ketika engkau di-abandon, engkau dibiarkan, gak ada orang yang mengerti hidupmu, engkau merasa seperti Tuhan jauh, tapi engkau punya sikap seorang yang setia kepada Tuhan. Hari ini saya mendorong setiap saudara, mari punya sikap yang benar dengan rencana Tuhan. Punya sikap yang tepat ketika merespon segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita punya good attitude, sikap yang positif. Sehingga semua yang terjadi yang uncontrollable, unpredictable, tapi sikap kita dapat diprediksi. Apapun yang terjadi, aku mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, aku setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku hormat pada rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mengasihi Tuhan. Orang-orang Israel salah. Ketika Musa jauh, ketika rasanya Musa lama, dia mulai imannya berbalik, sikapnya mulai salah. Tapi Musa punya sikap yang benar. Saya berdoa bagi setiap saudara hari ini, satu kali Tuhan akan berkata, maka menyesallah Tuhan karena rancangan yang dibuatnya. Kenapa? Karena Anda punya sikap yang benar. Di rumahmu kau punya sikap yang benar. Dengan pekerjaanmu, sikapmu benar. Dengan teman-temanmu yang mungkin membuli saudara, bahkan yang gak baik, Anda tetap punya sikap yang benar. Dan saya berdoa, sikap itu akan bawa Anda pada rancangan Tuhan yang lebih baik. Tuhan urapi kami hari ini. Kalau kami di tengah gelombang, di tengah badai, situasi yang sulit, dan banyak orang mulai gak percaya sama Engkau Tuhan, tapi kami mau belajar punya sikap yang benar di hadapan Tuhan.
Kami mau memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tetap mengasihi karena kami percaya Tuhan mengasihi, Tuhan menopang, menguatkan setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami yang terus belajar melalui Raise Up ini Tuhan, sehingga hidup kami dibangkitkan dalam pujian, dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Keluaran 32. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, "Mengapakah, Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, 'Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan.' Tetapi jawab Musa, 'Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar.' Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, 'Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?' Tetapi jawab Harun, 'Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, 'Siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku.' Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, 'Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Baiklah, kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya.
Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, "Ah, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu, akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu.